Banyak orang yang tidak mengerti dengan berbagai hal mengenai Fakultas Pertanian karena pengetahuan terhadap jurusan ini masih cukup sedikit. Informasi yang dimiliki setiap orang terhadap Fakultas Pertanian pun belum terbuka lebar. Hal ini sering memunculkan pertanyaan yang harus dijawab berulang-ulang kali. Selain itu, fakultas ini juga memiliki fakta dan mitos. Apa sajakah fakta dan mitosnya? Yang pertama, mahasiswanya selalu praktek di sawah. Pasti kamu akan berpikir seperti itu mengenai Fakultas Pertanian. Sebenarnya di fakultas ini berkuliahnya tidak selalu membuat kamu akan mandi keringat dan panas-panasan di lahan sawah. Jadi hal ini mitos. Praktek di Fakultas Pertanian itu nyatanya tidak harus selalu di lahan sawah saja. Mahasiswa di fakultas ini sering praktek di laboratorium. Tidak hanya satu jenis laboratorium, tetapi ada bermacam-macam. Contohnya seperti laboratorium khusus meneliti kultur jaringan tanaman, meneliti mikroba dalam tanah, dan meneliti serangga. Meskipun di semua faperta memiliki jumlah dan jenis laboratorium yang sama, tetapi di laboratorium itu mahasiswa faperta dapat mempelajari segala hal yang berkaitan dengan dunia pertanian. Yang kedua, di Fakultas Pertanian belajar kreatif dan inovatif dengan tanaman. Hal ini fakta. Nah, kalau yang ini memang sudah harus jadi keahlian mahasiswa pertanian. Kalau orang-orang selalu membayangkan mahasiswa pertanian itu hanya praktek di sawah, melakukan praktek di desa-desa, dan kerjanya hanya melakukan penyuluhan ke lingkungan terpencil. Ternyata, mahasiswa pertanian selalu dituntut berpikir kreatif dan inovatif. Contohnya seperti mahasiswanya di fakultas ini harus memanfaatkan barang bekas untuk menanam tanpa menggunakan tanah, dan harus bisa menemukan cara-cara baru agar bisa menyediakan media tanam selain tanah. Yang ketiga, belajarnya seputar ilmu tanam menanam saja. Di faperta mahasiswanya nggak cuma belajar tentang ilmu tanaman saja, tetapi ada juga ilmu lainnya. Mahasiswa faperta itu wajib mengetahui rumus-rumus kimia dan istilah-istilah yang dipakainya. Wajib bisa hitung-hitungan matematika, mengerti ilmu fisika, dan harus bisa Microsoft Excel. Contohnya, di mata kuliahnya saja ada fisika tanah, ilmu statistik, dan kimia organik. Selain itu, di fakultas ini juga dituntut harus bisa menguasai ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu teknik, dan ilmu lainnya seperti sosiologi perkotaan, tata ruang kota, dasar-dasar manajemen, manajemen agribisnis, dan mekanisasi pertanian. Yang keempat, anak pertanian harus pintar menganalisa. Hal ini fakta. Ketika kamu sudah menganalisa fakta di lahan, pasti kita akan belajar di laboratorium juga. Di laboratorium, mahasiswa pertanian harus melakukan berbagai macam analisa, seperti analisa kimia, biologi, fisika, pergerakan fotosintesis tumbuhan, analisa hama, dan penyakit tanaman. Jadi, mahasiswa di Fakultas Pertanian memang harus pintar menganalisa. Yang kelima, mahasiswanya dituntut harus mengetahui jenis hama serangga. Hal ini juga fakta. Tidak hanya mengenal tanah dan tanaman, mahasiswa faperta juga mempelajari tentang hama dan penyakit tanaman. Bisa dibilang mahasiswanya itu dokternya tanaman yang selalu bertemu ulat, laba-laba, kupu-kupu, belalang, dan sejenis lainnya. Kalau tanah saja bisa sakit, apalagi tanaman yang notabene adalah makhluk hidup. Tanaman juga bisa sakit, dan penyakit-penyakit tanaman itu bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Dalam menganalisa berbagai gejala dari penyakit tersebut, otomatis melakukan analisa di laboratorium yang mengharuskan kamu untuk mengetahui berbagai jenis hama serangga. Yang terakhir, saat berkuliah tidak ada kata santai. Di semester pertama, mahasiswa Fakultas Pertanian akan dihadapkan dengan 3 praktikum matkul dasar per minggunya. Selain itu, di semester berikutnya ada 4, 5, atau 6 praktikum siap menghadang. Tetapi jumlah praktikum di fakultas ini setiap jurusannya berbeda-beda. Jadi hal ini fakta. Mahasiswa Fakultas Pertanian hanya memiliki waktu untuk praktikum saja. Praktikum membuat mahasiswa lebih mendalam agar bisa memahami materi yang diajarkan dan untuk melatih mahasiswa agar berpikir secara sistematis. Itulah beberapa isu seputar Fakultas Pertanian dan konfirmasi kebenarannya. Nantikan pembahasan dari isu lainnya dan jangan lupa like, subscribe, dan follow media sosial EduLab Indonesia. Sampai jumpa!